Hai, buat teman-teman, salam sejahtera buat kita semua and welcome back to my video. Jadi kali ini video yang akan saya buat, video yang saya buat ini akan berbeda dari video-video yang sebelumnya. Nah, teman-teman, kali ini di video ini saya akan menyampaikan, saya akan men-share ke teman-teman semua tentang apa saja yang saya dapat mengenai administrasi gereja baru. Nah, di mata kuliah ini mengenai, kalau disingkat itu adalah AGB, administrasi gereja baru. Di sini saya dapat beberapa dimensi yang berkaitan dengan administrasi gereja baru. Seperti yang saya akan buat ini, yaitu dimensi Alkitab, teologi dan doktrin. Jadi kalau di sini mungkin kalau teman-teman itu sudah mengenal apa itu administrasi. Nah, administrasi itu bukan hanya ada atau terdapat di perusahaan-perusahaan ya, melainkan di gereja pun juga ada. Nah, di dalam dimensi Alkitab, teologi dan doktrin ini, saya sudah membuat artikel. Artikel itu saya buat tentang pentingnya peran administrasi gereja dalam tujuan gereja dan pentingnya peran teologi dalam gereja. So, teman-teman online yang ada di sana, saya akan menjelaskan ke teman-teman sebenarnya administrasi itu apa sih gitu. Jadi kata administrasi itu berawal dari kata ada, dan ministro. Nah, kedua kata itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin. Nah, yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Jadi kata administrasi kalau mau dilihat dari cara luas, kalau mau dilihat dari sudut pandang yang umum, diartikan sebagai kata kerjasama. Jadi administrasi itu berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh seorang individu, manusia, atau sekelompok orang atau manusia. Jadi kalau mau dilihat dari pengertiannya, administrasi itu adalah usaha kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai suatu tujuan. Jadi untuk mencapai suatu tujuan dari suatu perencanaan kelompok atau anggota, itu diperlukan adanya sebuah sistem yang namanya sistem administrasi. Jadi sistem administrasi ini bertujuan agar tujuan yang sudah dibuat dari suatu perusahaan itu bisa cepat tercapai begitu, teman-teman. Nah, kalau mau dilihat dari itu sendiri, kan administrasi ini kita kan melihat bagaimana bukan sistem administrasi yang ada di perusahaan, melainkan sistem administrasi di gereja. Karena kan administrasi itu seperti yang saya bilang tadi, ternyata sistem administrasi ini bukan hanya berguna di dalam perusahaan saja, tetapi berguna juga di dalam gereja. Karena di gereja itu kan gereja itu adalah tempat perkumpulan orang-orang yang diselamatkan. Kalau orang Kristen bilang, gereja adalah tempat perkumpulan, tempat kumpulan orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang disebarkan untuk menginjili yang tersesat, orang-orang yang dikumpulkan untuk saling membangun, dan orang-orang yang dikelompokkan kembali dalam berbagai lembaga untuk melaksanakan pelayanan-pelayanan khusus gitu. Jadi di dalam suatu gereja yang telah saya jelaskan tadi, terdapat suatu persekutuan, ada pendeta, ada jemaat, serta majelis-majelisnya seperti penatua, diaken,
em, serta yang lain sebagainya sebagai kepala gerejanya, seperti itu. Jadi kalau mau dilihat di sini, di dalam suatu gereja besar atau di dalam suatu gereja kecil itu diperlukan adanya pengorganisasian yang baik. Jadi ketika gereja juga memiliki pengorganisasian yang baik, maka fungsi gereja sebagai tubuh Kristus akan berjalan dengan baik sesuai dengan arah kehendak Tuhan. Nah, makanya itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian manajemen dan pengertian administrasi itu sendiri. Jadi, kalau mau dilihat pengertian tentang administrasi gereja, pengertian dari administrasi gereja itu adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Nah, di sini makanya kita lihat untuk dalam ilmu teologi ini berkaitan erat dengan gereja. Sebagaimana yang yang kita tahu bahwa teologi itu biasa disebut sebagai ilmu agama. Jadi dikatakan bahwa teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama. Nah, jadi itulah pembahasan singkat yang akan saya bahas sebentar mengenai judul artikel yang saya sudah buat. Itu artikel saya yang pertama tentang pentingnya peran administrasi gereja dalam tujuan gereja dan pentingnya peran teologi dalam gereja. Mungkin ya ilmu yang saya dapat itu belum seberapa. Mungkin ada teman-teman yang di luar sana lebih tahu. Terus kalau mungkin ada yang saya salah ketika menjelaskan, silakan teman-teman di komen di bawah, tidak apa-apa, saya menerima komentar dan kritikan. Jadi di sini kita bahas soal yang saya bilang tadi tentang judul artikel saya yang pertama yang berkaitan dengan dimensi Alkitab, teologi dan doktrin. Nah, teman-teman semua, sistem administrasi itu sangat berpengaruh dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang sistem kegerejaan. Jadi administrasi ini berpengaruh penting dalam gereja mencapai tujuannya. Apalagi teman-teman tahu di masa sekarang ini banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di gereja. Masalah-masalah yang pasti kalau teman-teman pemuda-pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak pasti tuh sering mengalami tentang masalah-masalah di gereja, dan masalah-masalah di gereja itu akan ada terus, akan datang terus. Jadi sehingga pemberlakuan sistem administrasi dalam gereja itu berperan penting. Jadi administrasi juga ini membantu kalau mau dibilang itu membantu gereja untuk menyusun misal dalam bagian keuangan, data-data. Nah, sistem administrasi ini sangat membantu begitu, sangat berperan penting. Jadi kalau mau dilihat dari tujuan gereja itu sendiri, tujuan gereja itu adalah membawa atau menuntun jiwa-jiwa ke jalan terang yang dimana gereja di sini memberikan pelayanan jasa dan dengan pelayanan yang terbaik begitu. Sehingga bagian dari pencapaian gereja adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaatnya, memberikan pelayanan yang terbaik bagi semua orang untuk supaya pelayanan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Maka sistem administrasi dalam gereja ini sangat penting yang seperti saya bilang tadi. Jadi hakikat dari administrasi gereja itu sendiri adalah
proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan yang tadi sudah dijelaskan, tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan untuk mencapai suatu tujuan penginjilan, pembinaan, pelayanan sosial yang dilakukan oleh gereja. Jadi agar, maaf ya teman-teman, kalau saya agak sedikit membaca. Jadi agar sistem administrasi ini yang di dalam gereja dapat berjalan dengan baik, maka pentingnya seorang pemimpin gereja memahami apa tujuan dan pengertian administrasi seperti itu. Jadi seorang pemimpin gereja, seorang kepala di gereja itu penting mengetahui terlebih dahulu, karena sistem administrasi gereja bukan sekedar sebuah tumpukan kertas, melainkan itu merupakan sebuah pelayanan tidak hanya untuk seorang pendeta tetapi untuk semua orang, seperti itu. Sehingga para pemimpin gereja itu harus mengerti dan menjadikan cara pandang yang baru bahwa administrasi ini merupakan bagian dari iman Kristen, yaitu melayani. Jadi seperti itu. Jadi selain administrasi gereja yang mempunyai peranan penting di dalam tujuan gereja, tadi saya sudah menjelaskan tentang teologi. Jadi selain administrasi, teologi juga ini mempunyai peranan penting loh di dalam gereja. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, orang-orang mengetahui, saya pun mengetahui bahwa teologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang apa itu Tuhan, ilmu yang mempelajari tentang itu agama. Jadi teologi juga penting dalam untuk gereja, untuk jemaat-jemaat gereja mengetahui dan belajar apa itu Tuhan, bagaimana agama kita sebagai orang Kristen, itu juga penting. Jadi kita sebagai orang Kristen itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebagai juru selamat kita, sebagai juru selamat kita yang hidup, seperti itu. Tetapi kebanyakan orang Kristen, kebanyakan kita memahami atau pemahaman kita itu hanya sebatas sampai di situ saja. Jadi pemahamannya kita itu hanya sampai di kita percaya Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat yang hidup. Cukup itu saja yang pemahaman kita. Jadi yang seperti saya bilang, hanya sebagian orang Kristen, hanya sebagian kita saja yang mau mendalami imannya, hanya sebagian kita yang mau mencari tahu jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan kita, seperti itu. Jadi tidak banyak dari kita, tidak banyak dari orang Kristen itu yang masih mau untuk membaca firman Tuhan, yang mau membaca buku mengenai tentang agama, tentang buku-buku yang menyangkut dengan firman Tuhan. Itu sangat minim, mungkin bisa dihitung untuk orang-orang yang masih mau membaca seperti itu. Dan masih banyak juga orang Kristen yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau mendengarkan khotbah untuk supaya menambah kepercayaan imannya. Padahal dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita mendengar khotbah, dengan kita mendengar firman Tuhan itu kan sangat bermanfaat bagi kita, apalagi apalagi kita sebagai umat Kristen untuk mendalami iman kita dengan Tuhan kita, seperti itu. Jadi kita itu orang Kristen, mereka ya semua orang Kristen rata-rata ya, enggak semua, tetapi rata-rata kebanyakan orang Kristen itu hanya merasa cukup percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan, maka
mereka tidak perlu memperdalam imannya lagi. Jadi hanya dengan percaya dan menganggap Yesus sebagai Tuhan, mereka sudah merasa iman yang mereka rasa itu, iman yang mereka punya, iman yang mereka rasa itu ya sudah cukup, seperti itu. Jadi dan untuk pertanyaan-pertanyaan soal iman, mereka menganggap itu adalah tugas pendeta dan mahasiswa teologi. Jadi kalau mereka ditanya itu, kebanyakan mereka, oh itu adalah tugas pendeta, itu adalah, coba tanya deh dengan pendeta, tanya saja dengan mahasiswa teologi, mereka lebih tahu, seperti itu. Jadi untuk belajar teologi itu dimulai dengan Tuhan Allah yang berbicara. Belajar teologi itu dimulai dengan Tuhan Allah yang berbicara. Dengan belajar teologi dapat kita memperluas pengalaman tentang Allah Bapa. Kemudian bukan tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan belajar teologi itu bukan hanya membuka mata kita terhadap Tuhan, teman-teman, tetapi kita juga dapat membuka mata kita terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Jadi ilmu teologi sendiri ini memampukan kita untuk lebih memahami tentang siapa kita sebenarnya dan siapa sih Tuhan sebenarnya. Makanya itu saya bilang penting sekali peran teologi ini di dalam suatu gereja, seperti itu. Jadi ilmu teologi ini dapat membuat kita sadar bahwa kita bukanlah ciptaan yang binasa. Kita manusia bukanlah ciptaan yang binasa, bukan ciptaan yang sama dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi teologi ini mengajarkan kita bahwa Allah menciptakan kita itu dengan satu tujuan yang pasti. Ketika kita belajar tentang Tuhan, kita akan menemukan bahwa satu-satunya jalan untuk menjadi manusia seutuhnya itu adalah melalui pengenalan akan Tuhan. Jadi teologi itu sangat berperan penting dalam gereja, apalagi membangun iman gereja, seperti itu ya. Jadi itu kemudian tadi kan saya sudah jelaskan, saya sudah yang soal pertama tadi, bahwa pembahasan kali ini tuh masuk ke dalam dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Jadi kalau Alkitab itu sendiri, teman-teman tahu Alkitab itu adalah sebagai firman, dan di situ adalah Alkitab itu banyak sekali ya mengajarkan yang baik, dan itu penting. Makanya tadi saya bilang pentingnya untuk kita sebagai orang Kristen perlulah rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan, kemudian mendengarkan khotbah-khotbah. Apalagi kalau di YouTube kan sekarang itu sudah banyak yang namanya kayak khotbah-khotbah, kayak pendeta-pendeta lagi khotbah, itu kan sudah banyak. Terus kalau untuk doktrin itu sendiri, doktrin itu adalah sebuah ajaran atau suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara bersistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Tetapi doktrin ini juga sendiri biasanya dipakai di dalam sebuah gereja. Maka dari itu teman-teman, Alkitab, teologi, doktrin, serta administrasi ini sendiri itu saling berkaitan erat, dan kalau mau dibilang saling berpegang teguh bersama-sama. Jadi mereka ini sangat berperan penting seperti itu di dalamnya, apalagi kalau mau dilihat dari sistem administrasi, di dalam administrasi. Nah, jadi itu saja untuk kali ini, mungkin itu saja ya teman-teman semua untuk penjelasannya.
Maaf kalau mungkin penjelasannya ada penjelasan yang saya jelaskan itu kurang. Mungkin ada yang teman-teman tahu, ada teman-teman yang lebih tahu dari saya, silakan teman-teman komen. Saya menerima kritikan dari teman-teman. Nah, setelah video ini nanti saya akan juga mengunggah tentang dimensi-dimensi yang lain. Ini kan baru dimensi yang pertama nih. Jadi di sini baru ada dimensi Alkitab, teologi dan doktrin. Ini baru dimensi yang pertama. Nah, kalau teman-teman masih tertarik, masih penasaran, di video-video selanjutnya saya akan membahas juga mengenai dimensi-dimensi apa saja yang berkaitan dengan ini administrasi gereja baru yang saya sudah jelaskan. Seperti itu. Jadi sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman buat mendengarkan. Semoga apa yang saya sudah jelaskan teman-teman bisa mengerti dengan baik, teman-teman bisa pahami dengan baik. Seperti itu. Di sini saya hanya men-share apa yang saya tahu, apa yang saya sudah pahami untuk membagikan ke teman-teman semua. So, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.